Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai perperangan pada masa Rasulullah SAW. Kenapa bisa terjadi peperangan pada masa Rasulullah? Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Islam adalah agama yang diturunkan untuk umat manusia. Manusia di belahan bumi manapun, baik secara individu, kelompok, atau bangsa, niscaya akan menghadapi dua kondisi, yaitu perang ataupun damai. Melalui Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada kaum muslimin bagaimana menghadapi salah satu daripada dua keadaan tersebut. Dalam Al-Quran banyak ayat bertema perang dan banyak pula ayat yang bertema damai. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin harus menggunakan ayat atau hadis tentang perang dalam keadaan perang. Begitu juga ayat dan hadis tentang perdamaian. Inilah ajaran Islam. Kondisi perang dan damai tercermin daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Hal ini merupakan suatu kesalahan jika ayat Al-Quran dan hadis tentang perang digunakan dalam keadaan damai, atau begitu juga sebaliknya jika ayat Al-Quran dan hadis tentang damai digunakan dalam keadaan perang. Dalam sejarah Islam, kaum muslimin pernah berperang melawan non-muslim. Bahkan banyak peperangan terjadi antara muslim dan kaum non-muslim. Peperangan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan agama, melainkan oleh alasan-alasan lain. Oleh karenanya saya telah merangkum beberapa perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW beserta penyebabnya. Perang pertama adalah Perang Badar. Peperangan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin Mekah. Penyebab peperangan ini adalah orang muslim yang hijrah daripada Mekah ke Madinah meminta harta mereka dikembalikan oleh kaum musyrikin. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Harta mereka ini baik berupa tanah, rumah maupun ternak yang dijarah oleh orang musyrikin Mekah. Oleh karenanya, ketika beberapa orang daripada kaum musyrikin itu pergi untuk berdagang ke negeri Syam atau Syria, orang-orang muslim meminta mereka untuk mengembalikan harta kaum muslim itu. Sahabat, kaum musyrikin itu ternyata tidak mau mengembalikan harta itu kepada kaum muslimin. Mereka malah memberitahu kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Sehingga kaum musyrikin Mekah mengirim kurang lebih 1.000 tentara ke Madinah untuk membantu kaum musyrikin yang akan kembali daripada negeri Syam tersebut. Sehingga peperangan pun tak dapat dielakkan. Pada peperangan kedua adalah Perang Bani Quraidah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Sahabat, Bani Quraidah merupakan tempat domisili kaum Yahudi. Mereka memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun, orang-orang Yahudi Bani Quraidah membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Maka Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk melawan orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian damai secara sepihak itu. Lalu pecahlah perang Bani Quraidah yang terjadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah. Perang ini tidak disebabkan oleh perbedaan agama antara Islam dan Yahudi, namun karena pembatalan perjanjian perdamaian di antara mereka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi secara sepihak. Perang yang ketiga adalah Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tabuk adalah kota kecil yang berlokasi di sebelah utara semenanjung Arab. Sebab yang melatar belakangi terjadinya peperangan ini adalah adanya berita yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Bizantium telah mengerahkan sejumlah pasukan besar di Syam serta merekrut kabilah Lam, Judzam dan kabilah lainnya yang merupakan penganut Kristiani di semenanjung Arab. Kabilah-kabilah ini berada di bawah kekuasaan Imperium Bizantium. Sebagian dari mereka telah tiba di wilayah Balkan. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk pergi dan memberitahukan tempat perang agar mereka bersiap untuk peperangan itu. Ketika mereka telah sampai di Tabuk, mereka tidak melihat pasukan itu. Pasukan itu telah lari. Sejumlah besar orang yang telah berkumpul untuk melakukan peperangan tersebut tidak tampak batang hidungnya, sehingga perang pun tidak terjadi. Lalu kemudian datanglah seorang wali kota Ailah yang bernama Yuhanna.
mengajukan perdamaian kepada Rasulullah dengan membayar jizyah. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk Jarba dan Azrah. Mereka membayar jizyah kepada Rasulullah. Maka untuk itu Rasulullah SAW menulis sebuah perjanjian. Dapat dilihat di sini bahwa sebab peperangan Tabuk bukanlah perbedaan dua agama, Islam dan Kristen, akan tetapi sesuatu yang lain, yaitu keinginan orang-orang Bizantium yang hendak menyerang kaum muslimin. 3 peperangan ini hanyalah sebagai contoh saja, wahai sahabat. Banyak lagi peperangan lain yang dimana perbedaan agama bukan menjadi faktor sebab umat Islam memerangi orang-orang non-muslim. Perbedaan agama menurut ajaran Islam bukanlah menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara penganut agama. Jika peperangan dan pertempuran terjadi pada masa yang akan datang di antara mereka, alasannya adalah masalah lain, bukan perbedaan agama. Salah satu mertua Nabi Muhammad adalah Huyai bin Akhtab al-Nadhari. Ia adalah pemimpin Bani Quraidah dan beragama Yahudi. Putrinya bernama Sofiyah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Sofiyah masuk Islam lalu menjadi al-Mu'minin. Di sini ada pertanyaan, jika perbedaan agama menjadi pembenar bagi seorang muslim untuk membunuh non-muslim, maka mengapa Nabi tidak membunuh mertuanya sendiri sampai meninggal dunia? Mertua Nabi itu tetap memeluk agama Yahudi. Hal ini pernah diungkapkan ahli hadis Indonesia Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Kenyataannya di Madinah juga banyak tempat di Jazirah Arab non-muslim itu tetaplah ada, wahai sahabat. Di Madinah banyak tinggal orang Yahudi. Begitu juga di kota Khaybar, di Najran, sebelah selatan Jazirah Arab, banyak juga orang Kristen. Dan juga di Bahrain dan di daerah timur, banyak juga tinggal pemeluk agama Zoroaster atau penganut Majusi. Dan umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad tidak pernah memerangi atau membunuh mereka, wahai sahabat. Ini merupakan bukti kuat bahwa dalam ajaran Islam, perbedaan agama bukanlah alasan untuk memerangi atau membunuh penganut agama lain. Sekiranya perbedaan agama menjadi alasan orang yang membenarkan orang Islam untuk membunuh atau memerangi kaum non-muslim, tentulah orang Yahudi, Kristen, Majusi, dan Paganis yang lain yang ada pada waktu itu sudah dibunuh oleh umat Islam pada masa Rasulullah. Dan ternyata hal itu tidak pernah terjadi, wahai sahabat. Memang ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara mengenai perang. Di sisi lain, ada juga ayat-ayat dan hadis Nabi yang berbicara mengenai damai. Seharusnya umat Islam harus mampu menempatkan ayat perang dan damai sesuai kondisinya, bukan malah sebaliknya. Sebagai contoh, hal ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Tahrim ayat 9. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jika hanya mengambil ayat ini kemudian menerapkannya dalam kehidupan masyarakat dalam situasi damai, maka yang terjadi adalah munculnya ideologi ekstremis atau terorisme. Ayat ini harus diterapkan pada hanya kondisi perang saja. Harus dipahami bahwa Islam bukan hanya terdiri daripada ayat ini. Banyak ayat bercerita mengenai perdamaian antara sesama umat manusia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, wahai sahabat, janganlah semena-mena atau langsung menyimpulkan asbabun nuzul sebuah ayat. Pada dasarnya ayat-ayat tersebut hanya terdapat pada sebuah kondisi tertentu dan kita harus memahaminya. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.